Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinditia Ilma Akroma di sini ingin menjelaskan tentang analisis data model Mills and Haberman. Kalau dalam metode penelitian kuantitatif sendiri, Mills and Haberman bisa digunakan pada tahap asesmen dan evaluasi. Asesmen berupa pengumpulan data dan evaluasi yaitu pengecekan data. Nah, apa aja sih step by step-nya? Yuk kita lihat step by step dari Mills and Haberman. Yang pertama, yaitu 1. Catatan lapangan. Catatan lapangan berupa informasi atau identifikasi masalah. Nah, saya mengambil contoh yaitu masalah si A. Untuk mengetahui sebenar-benarnya masalah si A, saya tidak cukup apabila mendengar dari penjelasan si A saja. Saya harus mengetahui significant other atau orang-orang yang dekat dengan si A. Saya mengambil narasumber B, C, dan D, yaitu teman dekat si A. A sendiri memaparkan bahwa masalahnya atau gejalanya yaitu ini. Nah, sementara si B menjelaskan bahwa gejala yang dialami si A adalah ini. Atau yang C juga menjelaskan masalah yang dialami si A yaitu ini. Dan D pun menjelaskan kalau si A itu gini. Nah, beda-beda kan dari ini semua. Memang kalau catatan lapangan itu masih berbeda-beda. Untuk itulah kita menuju ke step selanjutnya, yaitu reduksi data atau pengelompokan. Nah, dalam reduksi data sendiri itu melewati uji validitas dan uji reliabilitas. Apabila data tersebut sudah melewati uji validitas, maka data tersebut minimal bisa diterima. Sementara jika data tersebut sudah melewati uji reliabilitas, maka data tersebut berarti benar-benar pasti diterima. Nah, kapan sih data tersebut bisa dikatakan lolos uji validitas? Atau kapan sih data tersebut bisa dikatakan lolos uji reliabilitas? Data tersebut bisa dikatakan lolos uji validitas apabila memenuhi 50-75% nilai. Dan sementara itu, data tersebut bisa dikatakan uji reliabilitas apabila data tersebut sudah memenuhi nilai 76-100%. Nah, di sini saya mengambil contoh dari masalah si A tadi. Akan saya kelompokkan melalui reduksi data. Segitiga saya kasih nilai 75%. Loh, kenapa sih kok bisa 75%? Karena di sini semua ini bernilai 100%. Tapi berhubung narasumbernya ada 1, 2, 3, 4, maka 100 dibagi 4 yakni 25%. Jadi satu masalah sama dengan 25%. Nah, tadi kan segitiga bernilai 75%. Kenapa kok 75%? Karena segitiga muncul sebanyak 1, 2, 3. 3 kali. 3 dikali 25 sama dengan 75%. Nah, sekarang untuk yang persegi. Persegi sama dengan 100%. Loh, kok bisa sih? Karena persegi muncul sebanyak 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka persegi dikatakan 100%. Soalnya A, B, C, dan D menyebutkan bahwa masalah persegi memang ada. Terus untuk yang lingkaran saya kasih 50%. Kenapa? Karena masalah lingkaran hanya disebutkan oleh si A dan si D. Selanjutnya untuk gambar layang-layang hanya bernilai 25%. Karena apa? Yang menyebutkan masalah layang-layang hanya si A saja, sementara B, C, dan D tidak ada. Untuk yang jajar genjang 75%. Karena apa? B, C, dan D itu menyebutkan bahwa A itu ada masalah jajar genjang. Selanjutnya untuk persegi panjang hanya bernilai 25%. Karena apa? Masalah persegi panjang hanya disebutkan oleh si B, tidak disebutkan oleh si A, C, ataupun D. Selanjutnya yang terakhir adalah masalah trapesium. Trapesium hanya bernilai 50%. Karena apa? Yang menyebutkan trapesium hanyalah si B dan si C. A dan D tidak menyebutkan. Jadi pemunculan trapesium hanya ada 2. Maka dia mendapatkan nilai 50%. Selanjutnya kita lakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kita lihat bahwa yang memenuhi syarat validitas yakni segitiga dan jajar genjang. Loh, Sin, kan lingkaran dan trapesium 50%, sementara uji validitas kan minimal 50%. Lah, itu kenapa saya tidak mengambil lingkaran dan trapesium? Karena nilai mereka adalah minimal dari uji validitas. Itu bisa dianggap data tersebut kurang valid karena itu hanya mencapai minimal dari nilai validitas sendiri.
Sekarang jadi saya mengambil yang lolos uji validitas itu adalah segitiga dan jejer genjang, karena nilai segitiga itu mencapai nilai maksimum dari uji si validitas itu sendiri, yaitu 75%. Sekarang yang lolos uji reliabilitas yaitu persegi. Kenapa? Karena persegi itu bernilai 100%, di mana 100% merupakan nilai maksimal dari reliabilitas itu sendiri. Oke, selesai kan di step reduksi data. Yuk kita lanjut next stepnya. Jejeng. Interpretasi atau penyajian data. Jika di dalam buku Sugiono itu sampai pada tahapan data display. Nah, data display di sini atau interpretasi di sini itu bisa berupa diagram. Bukan diagram, salah. Tapi bagan. Nah, ini kita lihat. Ini saya buat berdasarkan dari reduksi data itu sendiri. Apabila reliabilitas atau data tersebut sampai 100%, maka inti permasalahan si A adalah masalah persegi. Jadi persegi saya tuliskan di sini. Ini merupakan inti permasalahan. Dan selanjutnya saya mengambil inti masalah tersebut bisa menimbulkan beberapa dampak yang paling pokok atau paling besar ditimbulkan dari masalah persegi adalah segitiga dan jejer genjang. Kenapa kok saya pecah mereka seperti ini? Karena segitiga dan jejer genjang adalah bernilai 75%. Dan untuk selanjutnya, data-data yang bernilai kurang atau tidak masuk ke dalam uji validitas dan uji reliabilitas bisa kalian masukkan ke dampak-dampak ini. Ke dampak-dampaknya ini tadi yang bernilai 75% tadi. Gitu. Jadi ini semua, jadi yang tidak masuk uji validitas dan uji reliabilitas tetap bisa dimasukkan berupa catatan atau dampak dari inti masalah tadi. Selanjutnya untuk next step, yaitu step yang terakhir, conclusion atau verification. Dalam conclusion atau verification sendiri itu berupa inti masalah, teknik konseling, dan judul penelitian. Jadi kalau kalian ingin membuat judul itu nanti bisa kalian tentukan setelah kalian melakukan tahapan Mills and Haberman sendiri. Nah, dalam conclusion tadi kan diketahui juga bisa di dalamnya juga membahas tentang inti masalah. Lah, inti masalah tadi kan persegi. Nah, kalian jelaskan di sini conclusion atau verification itu kalau inti masalah si A yaitu masalah persegi. Dan untuk teknik konselingnya saya menggunakan teknik token ekonomi. Nah, di situ kalian bisa menjelaskannya di sini. Masuk ke dalam tahapan conclusion atau verification. Sudah, itu tadi penjelasan saya tentang Mills and Haberman. Semoga penjelasan saya dapat diterima dan bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Saya Sinditia Ilma Akramah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.